Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Selamat pagi Bapak Ibu, eyang-eyang, saudara-saudari dan anak-anak terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih dipenuhi dengan rasa sukacita? Masih dipenuhi dengan rasa semangat? Harus ya semangat. Kita harus semangat menjalani kehidupan ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan singkat yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, pernah nggak sih kita menerima pemberian yang diberikan kepada kita dengan rasa yang tidak tulus, dengan rasa yang tidak ikhlas? Saya pernah mendapatkan hal yang demikian, saudara-saudara. Seseorang memberi saya sebuah barang, namun hati saya merasa tidak enak karena orang itu dalam beberapa kesempatan selalu mengungkit pemberiannya. Nah, hal yang demikian akhirnya mengingatkan saya akan apa yang telah dia berikan kepada saya, supaya saya tidak akan pernah lupa. Nah, hal yang demikian, saudara-saudara, membuat saya seperti orang yang berutang dan terus ditagih. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara, kira-kira gimana ya perasaan Tuhan kalau kita memberikan sesuatu kepadanya atau kepada sesama dengan rasa yang tidak ikhlas? Misalnya, ketika kita memberikan suatu persembahan ke gereja kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita dengan berlipat-lipat ganda. Kita mengharapkan Tuhan agar harta kita semakin banyak karena kita memberikan persembahan itu kepada gereja dengan tidak ikhlas. Contoh yang lainnya adalah kita mau menolong orang lain, tapi kita berharap bahwa kita akan diberikan pujian. Wah, Bapak itu luar biasa ya karena telah menolong. Wah, Ibu itu baik sekali karena mau menolong. Nah, tentu saja hal-hal yang demikian membuat hati Tuhan dan sesama kita sedih, Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke-14 dari perikop kita pada hari ini, Tuhan memberikan kita rezeki berlimpah agar kita bisa mencukupkan kekurangan orang lain. Pastinya ketika kita memberikan sesuatu yang tidak ikhlas, itu akan membuat kita kecewa kok Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena kita tidak melakukannya dengan kasih, namun demi mencari keuntungan pribadi. Dan di sini
Tuhan mau kita menaati firman Tuhan dengan sukacita, dengan tanpa syarat, sama seperti jemaat Makedonia yang memberikan persembahan dengan kerelaan hati. Kalau kita mau melihat secara keseluruhan Bapak Ibu dari perikop pada hari ini, yaitu 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang ke-15, di situ diceritakan keadaan jemaat Makedonia yang mereka tuh dalam keadaan miskin, bahkan sangat miskin. Mereka sedang mengalami penderitaan, berbagai macam penderitaan. Tapi dalam kondisinya tersebut, mereka malah merasakan sukacita yang meluap-luap untuk memberikan apa yang daripadanya untuk orang lain. Dan dengan demikian, dalam keadaannya seperti itu, jemaat Makedonia adalah jemaat yang kaya dalam kemurahan hati. Nah, Bapak Ibu, maukah kita belajar melalui jemaat Makedonia untuk selalu memberi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu, maukah kita memberi dengan keikhlasan? Itu dibalikan ke pribadi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan kita sekalian masing-masing lagi ya. Apakah kita mau memberi tanpa harus memperhitungkan hal-hal yang akan kita terima setelah kita memberi? Nah, melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita buat hati Tuhan dan sesama senang dengan memberikan sesuatu yang kita miliki dengan rasa ikhlas, tanpa rasa pamrih. Berilah karena kita ingin membuat hidup orang lain bahagia, dan dengan kesadaran bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan hal yang penting lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, selalu periksa motivasi hati kita saat memberi, sehingga apa yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama itu selalu berdasarkan kasih. Selamat menjadi anak-anak Kristus yang memberi tanpa harus memperhitungkan apa saja yang akan kita dapatkan. Selamat memberi dengan ikhlas, dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu.